Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiati dari kelas 29C. Selamat mengikuti. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar materi usaha energi dan suhu kalor. Usaha dan energi. Usaha. Apa itu usaha? Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Saat kamu mendorong tembok, dikatakan kamu tidak melakukan usaha sama sekali, atau usahanya bernilai 0. Mengapa demikian? Perhatikan animasi berikut. Terlihat seorang yang sedang mendorong meja tersebut. Terlihat pada animasi tersebut bahwa orang tersebut mendorong meja hingga berpindah tempat. Jadi, orang tersebut mengeluarkan gaya atau dorongan sehingga meja tersebut berpindah tempat. Usaha adalah energi yang disalurkan oleh gaya yang menyebabkan benda berpindah. Syarat terjadinya usaha, ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, ada perpindahan yang dialami benda. Usaha terbagi atas 3, yaitu usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Apa itu usaha positif? Usaha positif adalah usaha yang bernilai positif. Usaha ini dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Contoh, seseorang mendorong meja ke kanan dan bergeser ke arah kanan sejauh 1 meter. Apa itu usaha negatif? Positif adalah usaha yang dilakukan gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Contoh, usaha yang dilakukan rem untuk menghentikan mobil. Apa itu usaha nol? Usaha nol adalah usaha yang nilainya sama atau tidak memiliki usaha. Usaha nol terjadi karena 1. Benda tidak berpindah. 2. Gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Apa itu energi? Energi adalah salah satu konsep paling penting dalam ilmu pengetahuan. Energi tidak dapat didefinisikan secara ringkas saja. Akan tetapi, pada materi kali ini, karena energi berhubungan dengan usaha, maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha.
Energi kinetik adalah energi gerak, energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Jadi, setiap benda yang bergerak, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Rumus energi kinetik dinotasikan dengan EK sama dengan 1/2M kali V pangkat 2, di mana EK sama dengan energi kinetik benda, Joule, M sama dengan massa benda, kilogram, V sama dengan kecepatan benda, meter per second pangkat 2. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi atau selanjutnya kita sebut energi potensial. Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika massanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Rumus energi potensial dinotasikan dengan EP sama dengan meter M kali G kali H. EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP sama dengan energi potensial benda, Joule, G sama dengan kecepatan gravitasi 9,8 meter per second pangkat 2, H sama dengan ketinggian benda, M. Energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Kedua tipe energi di atas, yakni energi kinetik dan energi potensial, merupakan bagian dari energi mekanik. Persamaan energi mekanik dinotasikan dengan IM sama dengan IK tambah IP. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu ke bentuk yang lainnya. Maka persamaan hukum kekekalan energi dinotasikan dengan delta sama dengan 0, IM1 sama dengan IM2 sama dengan konstan. IM1 tambah IP EK1 tambah IP1 sama dengan IK2 tambah IP2, di mana IM sama dengan energi mekanik benda, IM1 sama dengan energi mekanik di posisi 1, EM2 sama dengan energi mekanik di posisi kedua. Suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda. Terdapat 4 skala umum yang digunakan untuk termometer: Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Satu, termometer Saphir. Salah satu termometer yang paling umum. Prinsip penggunaannya dengan memanfaatkan cairan di dalamnya. Nantinya, cairan di termometer akan naik dan berhenti di suhu yang dimaksud. Berdasarkan hasil tampilan. 1. Termometer analog.
tampilannya masih melihat angka atau jarum penunjuk secara manual. 2. Termometer digital, tampilannya terlihat secara langsung dengan digital. Berdasarkan manfaatnya, 1. Termometer badang, berfungsi untuk mengukur suhu badang. Kedua, termometer dinding, berfungsi untuk mengukur suhu ruangan. Termometer bimetal. Termometer bimetal biasanya digunakan untuk makanan, misalnya ayam panggang. Nantinya, si termometer ini akan ditusukkan ke daging ayamnya. Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan perbedaan pemuaian dua jenis logam. 3. Termometer gas. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur benda atau ruangan. Dapat mencakup suhu antara minus 250 Celcius sampai 1500 Celcius. Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan pemuaian gas. Termometer maksimum minimum, berfungsi untuk mengetahui suhu maksimum dan minimum di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Suhu. 1. Rumus konversi suhu Celcius ke Reaumur. Untuk menghitung konversi suhu pada Celcius ke Reaumur, bisa menggunakan rumus di bawah ini. R sama dengan 4/5 C. R sama dengan skala suhu Reaumur, C sama dengan skala suhu Celcius. 2. Rumus konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Untuk menghitung konversi suhu Celcius ke Fahrenheit, bisa menggunakan rumus di bawah ini. F sama dengan 9/5 C ditambah 32. F sama dengan skala suhu Fahrenheit, C sama dengan skala suhu Celcius. 3. Rumus konversi suhu dari Celcius ke Kelvin. 3. Rumus konversi suhu dari Celcius ke Kelvin. Untuk menghitung konversi suhu Celcius ke Kelvin, bisa menggunakan rumus di bawah ini. Konversi antara 4 skala tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. Skala Celcius dan Fahrenheit umum digunakan pada pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari, sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah skala Kelvin. Kalor. Rumus kalor. Satuan kalor adalah kalori, kal atau joule. J. Kalori adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air supaya suhunya menjadi 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Rumus kalor, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan kalor, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis, delta T sama dengan perubahan suhu. Perpindahan panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan macam perantaranya. 3 jenis perpindahan panas tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah energi panas bergerak tanpa disertai penggerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Contoh, konduksi adalah rambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Contoh dari konveksi adalah pendinginan ruangan dengan AC dan pemanasan air. 3. Radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisikan dengan emosi gelombang elektromagnetik pada level molekular. Radiasi panas terjadi karena penggerakan acak momentum dan atom akibat radiasi elektromagnetik. Ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan. Contohnya adalah
proses memanaskan panci berisi air di atas kompor seperti pada gambar berikut. Rambatan panas api dari kompor ke panci adalah proses radiasi. Kemudian, air yang panas di bagian bawah panci akan bergerak ke atas bertukar posisi dengan air di bagian atas menghasilkan transfer panas melalui konveksi. Dan panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan melalui proses konduksi.